Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi pada pagi ini, pagi Isnin, kita akan belajar tafsir Al-Quranul Karim. Yang pada hari ini kita mula dengan tafsir Al-Furqan juz yang ke-6. Juz yang ke-6. Minggu lalu kita telah menamatkan juz yang ke-5. Hari ini kita mula belajar juz yang ke-6, pelajaran yang pertama. Ia akan membahas ayat 148 hingga 152 dari surat An-Nisa. Dengan harapan mudah-mudahan semakin banyak ayat-ayat Quran kita fahami, mudah-mudahan semakin dekat tindak tanduk harian kita, akidah kita, ibadat kita, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Topik pembahasan kita pada hari ini adalah larangan melontar ucapan buruk kepada orang lain. Minta maaf ya, ada sedikit kekeliruan yang Ustaz hantar kepada pembuat poster. Kalau kita lihat poster yang dikirim ke dalam grup, larangan melontar ucapan buruk kepada orang alim, bukan alim. Yang betul itu orang lain, bukan orang alim. Tersilap. Jadi pembahasan kita pada hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita melontarkan ucapan buruk, mencela, mencaci, menghina kepada orang lain. Topik ini berdasarkan ayat 148 hingga 152 dari surat An-Nisa. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Kalau pada ayat-ayat sebelum ini, yaitu penghujung juz yang ke-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendedahkan
beberapa akhlak buruk. Sama ada akhlak buruk orang-orang kafir ahli kitab atau akhlak buruk dari kalangan munafikin, mengaku Islam tapi berakhlak buruk. Allah dah jelaskan pada penghujung juz yang kelima. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah pun mengingatkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya mereka jangan mengikuti jejak langkah orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Sebab semua sifat-sifat orang kafir dan orang munafik itu tak elok, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan tentang sikap orang-orang kafir, terutama Yahudi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surat Al-Hadid menyebut perkara ini. Surat Al-Hadid ayat 16, Allah berfirman. Tolong dengar baik-baik dan ambil pengajaran daripadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Artinya, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang durhaka. Maksudnya, orang-orang Yahudi telah diberi oleh Allah kitab Taurat. Tapi begitu lama kitab Taurat itu diturunkan kepada Yahudi, mereka tak peduli. Dengan panduan dan pedoman dalam kitab Taurat yang Allah turunkan. Mereka tak peduli. Mereka tak ambil berat. Mereka tak indahkan. Akhirnya lama-kelamaan orang Yahudi, Allah keraskan hatinya. Sebab mereka selalu mengeluarkan slogan Sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kami tak mau ikut. Kami dengar, kami tolak. Setelah berselang sekian lama keadaan mereka seperti itu, akhirnya hati mereka menjadi keras. Apa pengajaran yang dapat kita ambil selaku umat akhir zaman? Sekian lama kita dah tahu Al-Quran diturunkan. Kita hanya beriman dan kita hanya baca tilawah Al-Quran dengan bacaan yang bagus. Diikuti dengan tarannum. Lagu-lagunya yang indah. Tapi tak faham. Tak faham tafsirannya. Kalau tak faham,
Macam mana hendak buat apa yang Allah sebut dalam Al-Quran? Tak faham. Barulah kita boleh ikut Quran bila kita dah faham dulu. Bila dah berselang lama, itu saja fokusnya tajwid, tajwid, tajwid. Tafsir dan tadabbur tidak dipelajari. Boleh jadi keras hati. Sama seperti orang Yahudi. Sebagaimana Allah sebut pada ayat 5 dari surat Al-Jumu'ah. Yang artinya, kami telah turunkan kitab Taurat kepada mereka. Tapi keadaan mereka tak ubahnya bagaikan keledai yang membawa buku yang tebal ke mana-mana. Exactly macam itu perumpamaan yang Allah telah bagi kepada orang Yahudi. Perlakuan mereka terhadap Taurat tak ubahnya seperti keledai yang membawa buku ke mana-mana. Buku hanya dibawa. Betul tak keledai sedikit pun tak faham terhadap apa kandungan buku yang dia bawa ke mana-mana? Apa bezanya dengan umat Islam? Dibawa buku sebagai tanda hormat letak di dada. Sesetengahnya bawa junjung di kepala sebagai tanda hormat. Tapi sayangnya tak faham. Allah kata, bukan ustaz kata. Kalau Yahudi itu macam keledai yang membawa buku, umat akhir zaman juga macam keledai yang bawa Quran ke mana-mana tapi tidak faham. Minta maaf kalau perumpamaan ini kedengarannya seperti kasar. Allah yang cakap. Ustaz menyampaikan saja. Syukur alhamdulillah. Kelas online ini kita telah berhasil menamatkan 6 juzuk. Pertama sekali juz 30 tamat. Juz 1 tamat. Juz 2 tamat. 3, 4, 5 tamat. Maknanya juz 5 tambah dengan juz 30 sudah 6 juz. Sekarang kita masuk ke juz yang ke-6, maknanya juzuk yang ke-7. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita meninggal dunia kita telah faham 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Okey. Itu satu. Sebagai mukaddimah. Minta maaf, Ustaz ambil mukaddimah selama 10 minit. Mukaddimah ni mustahak. Ringkasnya, jangan ikut jejak langkah Yahudi yang akhirnya hati mereka keras, tak boleh menerima kebenaran. Apa sebab? Karena panduan telah diturunkan, mereka tak hiraukan. Kita bimbang umat Islam juga akan dikeraskan oleh Allah hatinya, sukar menerima kebenaran apabila perlakuan mereka terhadap Al-Quran exactly macam perlakuan Yahudi terhadap Taurat. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Itu sebabnya pada awal-awal juz yang ke-6 Allah berfirman, hukum melontarkan ucapan-ucapan buruk kepada orang lain. Itu perbuatan tak elok. Apa kata Allah? Okey, kita mula tafsiran ayat 148 permulaan juz yang ke-6.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Kita terjemah dulu harfiah, direct translation. Allah tidak menyukai. Kalau Allah tidak menyukai, maknanya Allah benci. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kepada orang lain, kecuali orang yang dianiaya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu terjemah harfiah, literal translation. Untuk mengambil hukum, kita perlu kepada terjemah yang satu lagi, yaitu terjemah maknawiyah, yang nama lainnya tafsir. Apa dia tafsiran ayat itu, Pak Ustaz? Di dalam ayat ini Allah SWT menyatakan dia tidak menyukai hamba-hambanya yang suka melontarkan ucapan-ucapan buruk secara terang-terangan kepada sesiapa pun, kepada siapa pun. Karena sikap demikian akan membawa kepada beberapa kesan yang tidak baik. Walaupun orang itu orang kafir. Lebih-lebih lagi terhadap orang-orang yang sesama Muslim. Orang yang baik pula keislamannya. Lebih-lebih lagi. Sebab peringkat manusia berbeza-beza. Kalau kita tidak boleh meninggi suara kepada uncle auntie, okey, tetapi terhadap ibu bapa lagilah tidak patut. Sebab ibu bapa lebih tinggi derajatnya bagi si anak daripada uncle auntie, cousin. Sangat tidak patut. Lebih-lebih lagi melontarkan kata-kata kesat kepada orang-orang alim yang ikhlas menyampaikan kebenaran. Dituduh, dicaci dengan bermacam-macam cacian. Allah tak suka. Di antara kesannya dapat menimbulkan permusuhan, kebencian sesama. Malah ucapan-ucapan yang buruk lagi kasar itu boleh mengakibatkan penumpahan darah. Tak mustahil. Dan membawa kesan buruk kepada siapa yang mendengarnya. Lebih-lebih lagi, ucapan buruk itu ditujukan kepada para pemimpin. Sama ada pemimpin yang sedang memerintah atau pemimpin dari pihak pembangkang, tak sewajarnya orang yang beriman melontarkan kata-kata yang buruk, apalagi hanya sekedar dugaan atau fitnah. Oh, si fulan itu begini. Padahal tidak begitu. Nah, sekarang kita ingin ulas lebih detail lagi. Apa yang dimaksudkan Allah tidak suka kita melontarkan kata-kata yang buruk secara terang-terangan. Al-jahru bisu' minal qaul. Secara terang-terangan. Dengan lantang. Dengan terus terang. Si fulan disebut namanya
dia telah buat itu. Mengapa disebut secara terus terang? Allah tak suka. Maksudnya, ia mengandung semua perkataan buruk yang boleh menyedihkan atau menyinggung perasaan orang lain. Apa contohnya? Contohnya syatam, mencela. Apa contoh lain, Pak Ustaz? Al-qazfu, menuduh seseorang telah berzina, menuduh seseorang telah homoseksual, liwat, menuduh seseorang telah berbuat lesbian. Semuanya itu ucapan-ucapan yang tidak elok. Semua itu dilarang dan dibenci oleh Allah. Dan secara tersirat, yang kita panggil dengan mafhum, apa dia mafhum mukhalafah? Pemahaman terbaliknya apa? Kalau Allah benci, mengeluarkan kata-kata kesat, mencela, mencaci, menuduh secara terang-terangan, maka pemahaman tersiratnya, perkataan yang paling disukai oleh Allah adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebab itu semua perkataan yang baik. Berdakwah, menyampaikan al-haq, kebenaran kepada audiens, kepada jemaah. Apalagi berpaksikan kepada ayat Quran dan sunnah Nabi. Dijelaskan, itu termasuk perkataan-perkataan yang baik. Tentu saja, kalau perkataan yang buruk itu dilarang, tentu saja zikrullah, tilawah Al-Quran, memberi nasihat, berdakwah, wa tawasau bil haq adalah perkara yang sangat disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia pemahamannya. Disebut dengan mafhum mukhalafah. Nah, pengajaran yang dapat diambil selanjutnya, walaupun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala larangan mencaci orang lain secara terang-terangan, ini tidak bermakna mencaci orang lain secara sembunyi-sembunyi dibolehkan. No. Tetap tidak boleh. Walaupun secara sembunyi-sembunyi. Hukumnya tetap haram. Walaupun keburukan orang lain itu diceritakan secara sembunyi-sembunyi. Walau adapun hikmah, mengapa ada perkataan al-jahru, terang-terangan mengatakan perkara yang buruk? Karena bahayanya adalah lebih besar. Dan kerosakannya lebih meluas bila ucapan itu secara terang-terangan. Semua orang jadi tahu. Semua orang jadi percaya. Karena fitnah yang dilontarkan itu terang-terangan. Dimasukkan lagi di media sosial. Itu sebabnya maka disebut Allah tidak menyukai orang-orang yang mengeluarkan kata-kata buruk secara terang-terangan. Bukan bermakna secara sembunyi-sembunyi itu tidak boleh. Tapi disebut secara terang-terangan karena bahayanya lebih besar. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 19. Apa kata Allah?
bagi orang yang suka menyebarkan perkataan buruk. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Coba dengar apa kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, kalau itu yang dia mau, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Tuh, amaran keras dari Allah. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Pokoknya, mengeluarkan kata-kata yang buruk tetap tak boleh. Secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Kalau ada yang berbuat begitu, Allah sebut, siksaan akan menimpa orang tersebut di dunia lagi dan di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ini gunanya kita faham tafsir. Rupanya ada ayat yang melarang kita ini mengatakan perkataan jelek, buruk dalam Al-Quran. Ada. Di sini, untungnya kita belajar tafsir. Namun demikian, menceritakan keburukan seseorang dibolehkan bila kita dizalimi. Istri dibelasah, sama ada physically atau mentally, dipukul, dibelasah. Sama ada dengan pukulan atau dengan perkataan sehingga istri merasa tertekan, istri tidak salah menyatakan keburukan suami kepada Tuan Qadhi, kepada Tuan Mufti, kepada Hakim Mahkamah Syariah. Apabila istri itu dizalimi. Itu makna illa man zulim. Tidak dilarang. Walaupun pada asalnya menceritakan keburukan orang itu tak elok, tapi ada pengecualian. Si istri tidak boleh diam dalam hal ini. Dia dibolehkan untuk menceritakan kejahatan suami. Atau sebaliknya, menceritakan kejahatan istri yang tidak patuh, yang tidak taat pada hakim mahkamah syariah. Sebab hakim mahkamah syariah, Tuan Qadhi, Tuan Hakim mahkamah syariah, Tuan Mufti tidak akan dapat mengeluarkan suatu hukum andai kata kepada mereka tidak dimaklumkan kejahatan-kejahatan pihak yang menzaliminya. Maka hukumnya dibolehkan ketika itu. Jika jelas-jelas seseorang itu dizalimi. Bukan mereka-reka, bukan. Tapi betul-betul. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Kita teruskan dengan ayat yang ke-149.
In tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu an su' fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan, sekarang kebaikan, atau menyembunyikan kebaikan yang kamu buat, atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, jika kamu nyatakan kebaikan, atau kamu sembunyikan kebaikan, atau kamu beri kemaafan terhadap kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Apa pula maksudnya, Pak Ustaz? Coba dengar tafsirannya. Maksud ayat ini, sekiranya kamu, hai manusia, menzahirkan kebaikan yang kamu lakukan, atau menyembunyikannya. Umpamanya kita sedekah di tabung yang sedang beredar, orang lain nampak, itu maknanya terang-terangan. Atau kita masukkan ke dalam tabung sembunyi-sembunyi, orang lain tak tahu. Atau kamu memaafkan kesalahan orang lain terhadapmu. Semuanya itu baik belaka. Semuanya itu Allah suka belaka. Itu semua adalah termasuk taqarrub. Taqarrub maknanya cara mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat disukai oleh Allah. Selanjutnya Allah SWT akan menganugerahkan untuknya pahala. Karena di antara sifat Allah adalah memaafkan hamba-hambanya walaupun Allah mampu untuk menyiksa mereka. Oleh sebab itu, ayat itu diakhiri dengan fa innallaha kana afuwan ghafura. Allah Maha Pemaaf lagi Maha berkuasa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Kita bacakan hadisnya. Hadis sahih. Ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'azza wa ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ah. Tidaklah sedekah mengurangi harta. Tidaklah sedekah yang kita beri membuat harta kita jadi kurang. No. Tidaklah menambah hambanya yang pemaaf, melainkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang merendah diri, tawaduk kepada Allah, melainkan Allah angkat derajatnya. Bahasa bebasnya, orang yang gemar bersedekah, dia tidak akan jadi orang miskin. Itu maksudnya. Itu yang dimaksudkan, tidaklah sedekah itu dapat mengurangi hartamu. Itu sebabnya dalam hadis lain juga riwayat Imam Muslim,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sadaqatu burhanun." Sedekah itu bukti. As-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Apa makna sedekah itu bukti, Pak Ustaz? Coba dengar ulasan Imam An-Nawawi. Sedekah itu bukti, maknanya bukti orang itu ada iman. Orang itu ada iman. Penjelasannya seperti ini. Kita punya duit 100 ringgit. Masukkan tabung. 10 ringgit. Betul tak yang nampak itu duit berkurang? Jadi 90. Bila dilihat dengan mata kasar, 100 kurang 10 jadi 90. Itu yang nampak oleh mata kasar. Tapi bila kita pandang dengan pandangan mata iman, bahwa 10 ringgit yang kita sedekahkan itu berganda-ganda nantinya akan dibalas oleh Allah di akhirat. Itu maksudnya. Sedekah itu bukti. Maknanya bukti orang itu ada iman. Itu maksudnya. Itu sebabnya kata Nabi, tidaklah sedekah itu mengurangi hartamu. Yang nampak kurang ini bila mata kasar kita lihat. Tapi mata halus, yaitu mata iman kita, kita layak mendapat gantian daripada Allah. Berlipat-lipat ganda. Itu sebabnya, jangan bakhil, jangan lokek. Bantu rumah anak yatim. Bantu sekolah tahfiz. Bantu program-program dakwah seperti ini. Kita tidak akan miskin. Bantulah semampu yang boleh. Bantu dalam menyebarkan kitab-kitab agama. Bantu. Sedekah tidak akan mengakibatkan seseorang itu jadi miskin. Dengan kata lain, tidak akan mengurangi hartanya. Selanjutnya, tidaklah seseorang yang pemaaf itu kecuali Allah tambah-tambah lagi kemuliaan ke atas orang yang pemaaf. Jangan dicaci orang yang suka memaaf. Kan ada setengah-setengah kita, bodohnya dia mau memaafkan orang yang telah berbuat buruk terhadapnya, bodohnya. Salah statement itu. Kata Nabi, tidaklah Anda memaafkan seseorang, melainkan Allah tinggikan Anda punya derajat di sisinya. Dan tidaklah sifat humble, tawadhu, melainkan Allah Subhanahu wa taala tinggikan dalam pandangan Allah orang yang merendah diri, humble, tinggi di sisi Allah. Walaupun barangkali di mata manusia ia dipandang bodoh. No. Ini ukuran yang sebenar. Kita teruskan dengan ayat 150. Lihat, ayat demi ayat banyak pengajarannya. Sebabnya kita tak cukup
hanya sekedar baca terjemahan harfiah. Kita perlu belajar tafsir. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Terjemahannya, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan bermaksud membeza-bezakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya dengan mengatakan kami beriman kepada sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu mengambil jalan tengah di antara yang demikian, yaitu antara kafir dan iman. Apa maksud ayat ini? Hadirin dan hadirat, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Rasul, mereka ingin membeza-bezakan antara Allah dan Rasul dan mereka berkata kami beriman pada sebahagian ajaran Islam dan kami ingkar terhadap sebahagian ajaran Islam yang lain. Kononnya ingin ambil jalan tengah. Golongan ini sangat berbahaya. Itu sebabnya kata Imam Al-Maraghi, golongan yang kufur terhadap Allah dan Rasul yang berkata demikian terbagi dua. Kedua-duanya tak elok. Pertama, golongan yang tidak beriman kepada seorang Rasul pun, tak beriman, maka dia kafir. Iman pada Allah saja tak cukup. Itu sebabnya untuk masuk Islam, kita mesti yakini dua kalimah syahadat, bukan satu. Bukan hanya iman pada Allah, tapi juga kepada Rasul. Ada golongan yang tak beriman pada seorang Rasul pun. Mereka mengingkari akan adanya kenabian dan kerasulan. Tak percaya. Mereka mendakwa kononnya hidayah dan syariat yang mereka bawa, yang Rasul-Rasul bawa itu, yang panggil dengan syariat, kata mereka itu rekaan saja. Direka-reka saja oleh Rasul itu. Pembohong. Bukan daripada Allah. Ini golongan yang pertama. Inilah yang dipanggil dengan golongan mulhidin. Golongan yang menyimpang jauh dari ajaran Islam. Adapun golongan yang kedua, golongan yang beriman kepada sebahagian Rasul dan mengingkari sebahagian Rasul yang lain. Seperti perkataan Yahudi, kami beriman kepada Nabi Musa, tetapi kufur kepada Isa. Seperti perkataan Nasrani, kami beriman kepada Musa dan Isa, tapi kami kufur kepada Muhammad.
Semua mereka itu kufur. Sama ada golongan yang pertama tak percaya seorang rasul pun. Kerja rasul itu hanya mereka-reka saja. Atau golongan yang kedua juga kufur. Walaupun mereka percaya kepada Musa dan Isa. Itu sebabnya Ustaz pagi tadi dapat hantaran dari seorang jemaah. Siapa yang paling layak masuk syurga? Yahudi ke, Nasrani ke, Muslim? Terjadi satu perbincangan di antara seorang ulama Muslim yang bernama Muhammad bin Abdullah dengan orang alim Yahudi dan orang alim Nasrani. Mereka memperkatakan tentang siapa yang layak masuk syurga. Jawaban Syekh Muhammad Abdullah sangat bijak. Hei Yahudi, jika kamu layak masuk syurga, kami juga layak. Sebab kami juga beriman kepada Musa sebagai seorang rasul. Hei Nasrani, jika kamu layak masuk syurga, kami juga layak. Sebab kami juga beriman kepada Nabi Isa. Tapi bila kami Muslim masuk syurga, kamu tidak layak. Yahudi, kamu juga tidak layak, wahai Nasrani, masuk syurga. Sebab kamu tidak iktiraf Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus akhir zaman untuk seluruh manusia. Allahu Akbar. Satu jawaban yang sangat bijak. Dia tak gunakan ayat Quran. Dia hanya gunakan logik saja. Ini dia. Kita umat Islam memang begitu. Lihat ayat second last dari surat Al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kami tidak membeza-bezakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Semua kami percaya. Itu dia umat Islam. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak masuk syurga Allah. Sebab kita beriman pada semua rasul. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, Ustaz ada sebut. Ini ayatnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa rasul sejak dahulu. Disertai petunjuk yang benar dan menutup rangkaian para rasul dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat akhir zaman. Cuma dalam bab syariat, amalan kita ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ikut ajaran Nabi Musa atau Nabi Isa atau nabi-nabi yang lain. Sebab sebagaimana kita sama-sama maklum, dua kalimah syahadat, syahadat pertama sama antara kita dengan semua rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah. Sama. Exactly. Tetapi dengan adanya syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita beribadat pada Allah, kita mesti ikut cara Nabi Muhammad. Sebagaimana orang-orang Yahudi barangkali
syahadat keduanya wa asyhadu anna Musa Rasulullah, itu untuk mereka sebab cara beribadat pada Allah ikut cara yang diajar oleh Nabi Musa. Begitu juga Nasrani, asyhadu an la ilaha illallah, tetap yang kita sembah Allah yang Maha Esa. Tapi cara mereka menyembah Allah ikut cara yang diajar oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa. Oleh sebab itu orang-orang Nasrani zaman itu akan sebut wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Bukan untuk kita ya. Kita hanya percaya saja. Tapi tidak ikut syariat nabi-nabi sebelumnya. Untuk mendapat penjelasan lanjut, silakan baca Hakikat Dua Kalimat Syahadat. Allah Maha Pengampun terhadap kesalahan orang-orang yang benar-benar beriman. Dan Maha Penyayang kepada sekalian hamba-hambanya dengan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dengan perantaraan para rasulnya. Mudah-mudahan kita layak mendapat ampunan Allah serta rahmat dan kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, Ustaz ingin ajak jemaah sekalian, tolong renung ayat 38, ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Ini ayatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Ustaz berani mengatakan, mana-mana manusia hari ini tidak faham tafsiran ayat 38 ini dari surat Al-Baqarah, niscaya dia akan jadi insan yang tidak tahu hala tuju dalam hidup. Ustaz ulang sekali lagi. Setelah Ustaz dalami makna ayat 38 surat Al-Baqarah, Ustaz berkesimpulan, siapa yang tidak memahami tafsiran ayat ini, dia akan jadi orang yang terombang-ambing dalam hidupnya. Dia akan jadi orang yang tidak ada hala tuju dalam hidupnya. Oh, kalau begitu power sungguh ayat ini Pak Ustaz? Yes, power. Powerful. Coba dengar baik-baik. Allah berfirman, izinkan Ustaz membahasnya secara bebas ya, bukan baca. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Terjemahan harfiah dulu. Kami telah berfirman, kata Allah, turunlah kamu semua dari syurga ini. Kelak akan datang kepadamu petunjukku. Siapa yang ikut petunjukku, dia tidak perlu takut dan tidak perlu bersedih hati. Okey. Itu terjemahan harfiah. Apa dia terjemah maknawiyah Pak Ustaz? Ini dia atau tafsirannya. Kami berfirman, keluarlah kamu sekalian dari syurga ini. Siapa mereka? Jami'a. Jami'an maknanya all of you. Berambus dari syurga ini. Kata ulama tafsir, mereka bertiga.
iblis, Adam dan Hawa diusir oleh Allah karena telah melakukan dosa. Dosa iblis tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah suruh. Usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Iblis tidak mau sujud. Dosa Adam dan Hawa pula makan buah larangan. Padahal Allah dah larang, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua hampiri pokok ini. Jangankan makan, hampir saja, dekati saja tak boleh. Ternyata Adam dan Hawa hampiri, dekati, makan buahnya. Karena ikut bisikan iblis, tipu daya iblis. Ringkasnya, ketiga-tiganya diusir dari syurga. Turun ke bumi. Itu sebabnya di bumi ini, dua jenis makhluk ini ditugaskan agar beribadat pada Allah, yaitu jin dan manusia. Manusia, zuriat keturunan Adam dan Hawa, sedangkan jin pula dari keturunan iblis. Cuma barangkali timbul pertanyaan. Kalau Adam dan Hawa ada laki-laki, ada wanita. Adam laki-laki, Hawa wanita. Lalu beranak pinak, berkembang manusia, itu wajar. Iblis macam mana, Pak Ustaz? Ini perlu tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala cipta jin dulu baru manusia. Bumi ini sebelum dihuni oleh manusia, terlebih dahulu telah dihuni oleh makhluk jin. Iblis karena durhaka disandra di langit. Nah, ketika itu Adam dicipta. Ketika Allah suruh makhluk di langit sujud pada Adam, semuanya sujud. Dari kalangan malaikat, iblis enggan, tidak mau sujud. Oleh sebab itu, apabila mereka disuruh turun oleh Allah dari syurga ke bumi, jin-jin betina ramai di bumi. Jin lebih ramai daripada manusia. Sehingga seorang ulama dari Mesir pernah menyebut dalam bukunya. Apa kata beliau? Dalam bukunya yang dipanggil dengan Alamul Jin, Alam Jin. Seorang ulama dari Mesir pernah menyebut, kalau kita gabungkan antara malaikat, jin dan manusia, andai kata jumlahnya 100, andai kata dihimpun malaikat semuanya, jin semuanya, insan semuanya, jadi 100, 90-nya malaikat, tinggal 10 gabungan jin dan manusia. Nah, yang 10 gabungan jin dan manusia, 9-nya jin, 1 manusia. Begitu beliau buat andaian. Kalaulah gabungan malaikat, jin, insan 1000, 900-nya itu adalah malaikat, tinggal 100 gabungan jin dan insan. Dari 100 itu 90-nya jin, 10 saja insan. Macam itu pandangan seorang ulama dari Mesir. Nah, itu sebabnya mengapa ayat 56 Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadaku. Jadi manusia dan jin adalah makhluk bumi. Malaikat makhluk langit. Okey. Lalu apa kata Allah yang Maha Adil? Bukan hanya kirim manusia dan jin ke bumi agar beribadat kepadanya tanpa memberi panduan kepada mereka. Apa yang mereka mesti ikut? Itu sebabnya Allah yang Maha Adil ikuti ayat tersebut. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Pasti aku akan turunkan kepada kamu. Pasti akan datang kepadamu petunjukku. Petunjuk. Dan kata ulama tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimaksudkan petunjuk itu ialah Allah angkat rasul demi rasul di setiap generasi. Setelah Adam ada Nuh, setelah Nuh ada Ibrahim, setelah Ibrahim ada Ismail, ada Ismail ada Ishaq, Yaqub, Yusuf, Shu'aib, sampai Musa, Isa, Nabi Muhammad. Itu satu. Yang kedua, selain Rasul juga kitab diturunkan dari langit. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Itu maksud kami akan datangkan kepada penduduk bumi petunjukku. Petunjuk dengan makna Rasul dan kitab. Lalu apa kata Allah? Faman tabi'a hudaya. Siapa yang ikut petunjukku itu? Yang tentu saja di zaman Nabi Musa, ikut Taurat. Tentu saja di zaman Isa, ikut Isa dan ikut Injil. Dan di zaman akhir zaman, di akhir zaman bila ikut Nabi Muhammad dan Al-Quran, apa janji Allah? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak perlu merasa takut dan tidak perlu bersedih hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa beza sedih dengan takut? Kata ulama bahasa, kata ulama tafsir, takut menyangkut perkara future. Sedih mengenang masa silam. Itu beza takut dengan sedih. Nah, apa dia future kita bila kita ikut Quran dan sunnah Nabi? Future kita adalah sakaratul maut. Dapat husnul khatimah atau sebaliknya su'ul khatimah. Future kita disoal man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka di alam barzakh. Future, sebab kita belum mati. Future kita bangkit dari kubur, amal ditimbang. Mana yang lebih berat untuk melayakkan ke syurga atau ke neraka? Future kita meniti siratal mustaqim. Tak perlu takut itu semua. Kalau dalam hidup ini ikut Quran dan ikut sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Dan tak perlu sedih hati bila dah mati di akhirat nanti, ya Allah, mengapalah dulu tak mau ikut majlis ilmu? Mengapa dulu dalam PKP tidak mau ikut kelas online? Menyesal. Itu namanya sedih. Tak payah sedih. Kalau hari ini memang dah rajin pun. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu dan ustaz istiqamah. Ustaz terus jangan berhenti menyampaikan kebenaran al-haq.
Bapak-bapak dan ibu-ibu terus dengar dan ambil panduan dan bimbingan ini, sebab kita pastikan dalam bimbingan kita ini ada hujjah dari Quran, apa kata Allah, apa kata kitab, ada hujjah dari Nabi Muhammad, hadisnya sahih. Ini yang Ustaz maksudkan. Tak faham ayat ini, tafsirannya, orang tersebut akan jadi orang yang tidak ada hala tuju dalam hidupnya. Mudah-mudahan bapa-bapa dan ibu-ibu kita semua termasuk ke dalam golongan ini. Kita tak perlu takut menghadapi masa depan, dan kita tak perlu bersedih hati mengenang masa silam, sebab kita dah rajin pun belajar Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini Ustaz ingin jawab 3 soalan dari jemaah. Mudah-mudahan walaupun ini soalan dari orang lain, kita mendapat manfaatnya. Pertanyaan pertama, Pak Ustaz, kata seorang anak yang telah meninggal ibunya, boleh tak Pak Ustaz kalau saya cabut atau saya potong rumput dan lalang-lalang yang sudah meninggi di atas kuburan bunda saya, ibu saya, berdosa tak Pak Ustaz? Mohon pencerahan. Hadirin dan hadirat, Ustaz pernah dengar juga ada yang berpendapat tak boleh cabut rumput, tak boleh potong pokok-pokok yang tumbuh di atas kuburan. Menurut pandangan Ustaz, itu pandangan tidak betul. Tidak pernah datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larangan itu. Memang betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah sebut ketika beliau melalui satu kuburan, lalu beliau pacakkan tanaman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok tersebut akan turut mendoakan orang yang ada dalam kubur. Tapi itu tidak bermakna rumput lalang yang tumbuh dengan sendirinya tak boleh kita bersihkan. Kalau tak mau cabut pun, potonglah lalang-lalang yang sudah meninggi. Tidak ada salahnya, karena tidak ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya macam itu. Itu jawaban singkat dari Ustaz tentang memotong rumput atau lalang di atas kuburan sesiapa pun. Malah kalau kita coba bersihkan, lagi bagus. Lagi bagus. Yang kedua, Pak Ustaz, boleh tak saya bayar fidyah suami saya yang tidak puasa tahun lalu sebulan Ramadan? Karena beliau sakit dan memang tidak mampu berpuasa.
Dan beliau ulang-alik rumah hospital. Dan besar kemungkinan Ramadan akan datang ini juga tidak boleh berpuasa. Boleh tak saya, Pak Ustaz, sebagai isteri membayar fidyah untuknya? Yes. Hadirin dan hadirat, bagus juga soalan ini sebab kita dalam 2-3 minggu lagi sudah akan mula berpuasa. Kalau tak salah 23 Mac. Hari ini sudah 6. Tepat 2 minggu lagi, lebih kurang. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 183, 184 dari surat Al-Baqarah. Ayat 183 mewajibkan kita berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan berpuasa kamu jadi orang yang bertakwa. Tapi ayat berikutnya Allah membuat pengecualian. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau musafir, dia boleh tidak berpuasa asal dia ganti pada hari-hari yang lain. Maknanya qada. Ini bab qada. Bagi orang yang sehat, tiba-tiba sakit, bukanlah sakit yang kronik, atau dia musafir, boleh ketika itu tidak berpuasa asal diganti nanti setelah Ramadan. Nah, ada golongan yang kedua. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan terhadap orang-orang yang tidak mampu berpuasa, hendaklah dia membayar fidyah. Ini tidak berpuasa juga, tapi dia orang yang tidak mampu. Tidak mampu ini terbagi dua pula. Apakah karena terlalu tua, umur 90 tahun, 95, 100 tahun, memang tak boleh berlapar? Nak ganti macam mana? Semakin tua, semakin tua. Tak payah ganti, bayar fidyah saja. Dan yang kedua, orang yang tidak mampu. Orang yang ditimpa oleh penyakit yang kronik. Walaupun umur baru 35 tahun, walaupun umurnya baru 40 tahun, tapi kansernya stage 4. Teruk. Perlu makan obat. Kalau berpuasa tak boleh makan obat. Orang jenis ini juga walaupun muda tapi tak mampu berpuasa. Atau terlalu tua, apalagi bergabung kedua-duanya. Sudahlah lanjut usia 70, 75, 80, sakit-sakitan pula. Orang seperti ini cukup bayar fidyah saja. Tak perlu diqada. Nah, berapa fidyahnya? Dalam hal ini Ustaz selalu minta tanya jabatan agama terdekat. Sebab masing-masing negeri itu ada ketentuan-ketentuannya. Berapa sepatutnya setiap hari mereka kena bayar fidyah. Ini jawaban Ustaz untuk soalan yang kedua. Soalan ketiga ini agak rumit sedikit. Ustaz ditanya oleh seorang jemaah dengan mengatakan begini, Pak Ustaz,
Ada satu ulama yang mengatakan bahawa bila kita baca zikir ini, niscaya kita akan masuk syurga tanpa hisab. Kulit kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Bunyi zikirnya, La ilaha illallah, Wallahu akbar, wa subhanallahi walhamdulillah, wa astaghfirullah alladzi la ilaha illahu, al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini dinamakan sebagai zikir khazanah langit dan dunia. Zikir khazanah dunia dan langit. Berdasarkan hadis yang kononnya Osman ibnu Affan tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zikir khazanah langit dan bumi. Lalu jawab Nabi, engkau bertanya perkara yang besar, wahai Osman, yang tak pernah orang lain tanya sebelum ini. Oleh sebab itu, bila zikir ini dibaca pagi atau petang, 10 kali ke, 100 kali ke, dia akan dapat 10 kelebihan. Antara lain tadi, masuk syurga tanpa dihisab. Dia tidak akan disentuh oleh api neraka, dan. Hadirin dan hadirat, terhadap pertanyaan itu Ustaz sudah buat kajian. Tadi malam juga. Kepada penanya, Ustaz dah jawab dah. Tapi ini untuk pengetahuan semua para jemaah. Nanti Ustaz akan share dalam grup bunyi ucapan Ustaz tersebut, membawa hadisnya secara lengkap. Juga bacaan yang Ustaz baca tadi, zikir yang disebut dengan zikir khazanah bumi dan langit. Ustaz akan share selesai kuliah ini dalam grup. Begitu Ustaz ditanya, Pak Ustaz, sahihkah hadis ini yang fadilatnya demikian? Yang ditanya itu fadilat. Ustaz jawab, ini jawabannya. Kedudukan dan derajat hadis tentang zikir khazanah langit dan bumi. Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir juz yang keempat, halaman 74. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Hadis ini gharib, maknanya ganjil. Dan pada hadis ini terdapat nakarah
syadidah, yaitu kemungkaran yang bersangatan. Mungkarnya sangat dahsyat. Jelas. Dari situ maknanya hadis ini tidak sahih. Itu komen Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang dianggap sebagai tafsir yang termasuk tafsir yang mu'tabar. Yang kedua, jawabannya dari Ibnu Al-Jauzi yang mengarang sebuah kitab yang namanya Al-Mawdu'at, himpunan hadis-hadis maudhu'. Maudhu' maknanya hadis-hadis palsu. Hadis tadi, zikir khazanah bumi dan langit, beliau masukkan di dalam kategori atau klasifikasi hadis palsu. Yang ketiga, komen pakar hadis hari ini, Allah yarham Syekh Nasiruddin Albani. Lagi-lagi kata Syekh Albani, hadis ini palsu, hadis ini maudhu'. Itu yang Ustaz ingin sampaikan, sehingga Ustaz simpulkan. Jangan percaya tentang fadilat zikir di atas. Dan jangan disebarkan, sebab hadis ini adalah hadis yang palsu. Bila kita sudah tahu hadis itu palsu, kita sebarkan juga, kita diancam dengan hadis sahih riwayat, hadis mutawatir dan sahih. Apa kata Nabi? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menyebarkan hadis yang palsu, dia katakan itu Nabi cakap padahal Nabi tak cakap, maknanya dia bohong. Maka hendaklah dia bersiap-siap untuk masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz akan share dalam grup, sila dengar apa yang dibaca oleh ustaz tersebut. Dari sudut bahasanya, nampaknya ustaz tersebut berasal dari Indonesia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah belajar permulaan tafsir juz yang ke-6 di bawah tajuk larangan mengatakan kata-kata buruk terhadap orang lain. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami taufik-Mu untuk senantiasa menjaga mulut kami daripada mencaci orang, memfitnah orang, mencela orang lain, sama ada secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebaliknya Engkau berilah kami taufik-Mu, restu-Mu, izin-Mu untuk berbuat sebaliknya, iaitu banyak berzikir kepadamu, membaca Al-Quran, berdoa, beristighfar, bertahmid, bertasbih, hauqalah, basmalah, isti'adzah, sebab kesemuanya itu adalah ucapan-ucapan yang sangat Engkau sukai. Kami juga mohon, ya Allah, agar Engkau jauhi kami daripada sifat-sifat orang-orang kafir yang beriman pada setengah rasul dan menolak setengah rasul yang lain. Sebab Engkau telah suruh kami pada ayat second last surat Al-Baqarah,
agar kami beriman pada semua rasul tanpa membeza-bezakan antara satu dengan yang lain, walaupun kami disuruh supaya patuh dan ikut syariat Rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.